Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Urimawani dari kelas Ekonomi Syariah B dengan nomor induk mahasiswa 401-40062 yang dalam kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tentang tugas karya tulis ilmiah dengan judul Peran Pemerintah dalam Mendukung Perbankan Syariah. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke materinya. Nah, sebelum kita memasuki dalam pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui kenapa sih kita harus tahu pentingnya dukungan pemerintah dalam memaksimalkan potensi perbankan syariah di Indonesia. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya perbankan syariah di Indonesia tumbuh seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi berbasis syariah sebagai alternatif perbankan konvensional. Sistem ini mengusung prinsip keuangan Islam seperti menghindari riba dan mendukung investasi etis. Dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi besar dalam perbankan syariah. Namun, dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi dan infrastruktur sangat diperlukan agar potensi ini dapat dimaksimalkan. Jadi seperti itu. Kenapa saya mengangkat tema tersebut, karena dukungan pemerintah ini sangat-sangat penting dan kita sebagai mahasiswa harus sadar akan hal tersebut. Baik, dalam pembahasan pertama kali ini kita akan membahas definisi perbankan syariah. Apa sih perbankan syariah itu? Kenapa penting untuk diterapkan di Indonesia? Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Di dalam perbankan syariah, transaksi yang mengandung riba atau bunga itu dilarang dan pengelola keuangan diarahkan pada kegiatan yang tidak merugikan pihak manapun, melainkan bermanfaat untuk kemaslahatan bersama. Ini berbeda dengan perbankan konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata. Jadi seperti itu. Kenapa bank syariah ini diciptakan agar seperti visi dari agama Islam, yakni lil maslahatil umat atau kemaslahatan umat. Tidak ada yang dirugikan sama sekali. Seperti yang kita tahu bahwasanya bank konvensional itu terdapat banyak sekali marketingnya yang berorientasi pada keuntungan semata, tidak memikirkan pihak yang dirugikan, melainkan hanya memikirkan keuntungan dari pihak tersebut. Jadi seperti itu. Kenapa penting bagi kita untuk mengetahui perbankan syariah. Baik, selanjutnya kita membahas tentang teori ekonomi syariah. Apa sih teori ekonomi syariah? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ekonomi syariah mengacu pada sistem ekonomi yang menekan keadilan, kesejahteraan sosial, dan kebersamaan. Dalam ekonomi syariah, keuntungan tidak hanya dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi juga alat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Prinsip ini menjadi dasar bagi perkembangan perbankan syariah yang bertujuan memberi layanan keuangan sesuai dengan syariat Islam. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tentang perbankan syariah itu apa, kemudian teori ekonomi Islam itu seperti apa, kita lanjut untuk membahas rumusan masalah terkait karya tulis ilmiah yang saya susun. Jadi setelah mengetahui kedua hal tersebut, kita lanjut membahas tentang bagaimana pemerintah mendukung perbankan syariah di Indonesia. Dan yang kedua, tantangan yang dihadapi dan upaya pemerintah. Ketiga, dampak dukungan pemerintah. Baik, langsung kita lanjut kepada pembahasan. Baik, untuk pembahasan tentang rumusan masalah yang pertama adalah apa saja sih yang bisa dilakukan pemerintah agar perbankan syariah ini bisa tumbuh maksimal di Indonesia. Nah, pemerintah dapat melakukan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung perbankan syariah karena pemerintah memiliki kapabilitas. Nah, di situ kita harus tahu apa saja yang bisa dilakukan pemerintah agar perbankan syariah ini tumbuh pesat di Indonesia. Nah, yang pertama adalah regulasi dan undang-undang. Karena sebagai ekonom Islam, kita tidak mungkin bergerak hanya lewat semangat dan ilmu yang kita tahu, tapi juga melalui legalitas yang ada. Nah, Indonesia ini sudah memiliki UUD
terkait dengan perbankan syariah, yakni nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, itu yang memberikan dasar hukum bagi operasi bank syariah. Negara sudah mengakui, maka hal tersebut bisa pelan-pelan menyadarkan masyarakat banyak tentang perbankan syariah ini. Kemudian yang kedua yakni peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Bank Indonesia ini fungsinya apa saja dan juga OJK. Yang pertama adalah Bank Indonesia ini menetapkan kebijakan moneter untuk mendukung operasi bank syariah. Nah, sedangkan OJK mengawasi dan mengatur agar bank syariah tetap sesuai prinsip syariah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni dukungan fasilitas dan infrastruktur. Nah, pemerintah mendukung fasilitas dan infrastruktur dengan memberikan KNKS untuk pengordinasian kebijakan, untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut sangat penting untuk memaksimalkan potensi bank syariah. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung perbankan syariah, tentu pemerintah kita itu akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada. Nah, di sini kita bahas bahwasanya kendala yang dihadapi perbankan syariah. Perbankan syariah menghadapi sejumlah kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah, kemudian keterbatasan infrastruktur, kemudian persaingan ketat dengan perbankan konvensional yang telah mapan, kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang keuangan syariah juga menjadi tantangan tersendiri dalam perbankan syariah. Baik, setelah kita mengetahui apa saja sih tantangan-tantangan pemerintah dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia. Nah, sebagai umat muslim kita harus meyakini bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, setiap ada tantangan pasti ada penyelesaian. Nah, dalam firman Allah yang disebutkan inna ma'al usri yusra. Nah, di sini juga diterapkan dalam pemerintah, yakni solusi pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut. Saya bahas di sini, saya rangkum menjadi 3, yakni yang pertama edukasi. Pemerintah menggalakkan edukasi melalui program literasi keuangan syariah. Ini berlaku di setiap jenjang usia, mulai dari sekolah menengah sampai mahasiswa sampai dalam dunia kerja yang dalam masa aktif kerja itu sangat digalakkan. Kemudian mendukung ekspansi. Setelah edukasi itu yang tujuannya menyadarkan masyarakat luas, pemerintah juga harus mendukung ekspansi agar lebih banyak lagi orang-orang yang mulai melakukan transaksi syariah untuk kemaslahatan bersama. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni peningkatan SDM. Setelah memiliki banyak orang yang sudah sadar dan mau melakukan transaksi syariah, tentu sebagai pemerintah harus mengoreksi bagaimana sih SDM yang dalam perbankan syariah tersebut. Apabila kurang maksimal, bisa dimaksimalkan melalui pelatihan-pelatihan, atau bisa juga mendirikan sebuah sekolah terkhusus untuk mempelajari perbankan syariah tersebut. Itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM profesional. Jadi seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni dampak dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Ini ada 2, yakni pertumbuhan jumlah nasabah dan cabang bank syariah. Ini kepada internal, yakni dukungan pemerintah perbankan syariah mengalami pertumbuhan signifikan, terlihat dari meningkatnya jumlah nasabah dan cabang di berbagai daerah. Data menunjukkan peningkatan jumlah bank dan unit usaha syariah di Indonesia mencerminkan minat masyarakat semakin tinggi. Kemudian dampak kepada masyarakat, yakni perkembangan perbankan syariah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Selain itu, perbankan syariah mendorong inklusi keuangan bagi mereka yang belum terjangkau layanan dan konvensional, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Baik, untuk kesimpulan pembahasan pada kali ini yakni peran pemerintah sangat signifikan dalam mendukung perbankan syariah di Indonesia melalui regulasi yang jelas, pengawasan ketat, dan dukungan infrastruktur. Kebijakan tersebut tidak hanya mendukung pertumbuhan perbankan syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, memasuki sesi akhir yakni saran dari penulis untuk pemerintah, yakni untuk mendorong perbankan syariah ke level yang lebih maju. Pemerintah disarankan untuk memperkuat edukasi keuangan syariah kepada masyarakat luas dan memberikan lebih banyak insentif bagi lembaga keuangan syariah. Diharapkan pula agar pemerintah terus meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional guna memajukan sektor ini. Sekian dari saya selaku penulis. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.